Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun. Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, kami atas nama Majelis Taklim Indonesia Madinah secara pribadi maupun pengurusan Majelis Taklim, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Di mana di kesempatan ini adalah hari pertama kita memulai dengan ngaji setelah kita libur sementara bulan Ramadan. Di dalam kesempatan ini juga kita memanfaatkan waktu kita setelahnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan penuh 1 bulan penuh. Biarpun yang enggak full 1 bulan ya 1 bulan, tetap nilainya 1 bulan. Baik bagi perempuan yang halangan seminggu 2 minggu tetap dihitung 1 bulan.
Sebelumnya marilah sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, nikmat sehat walafiat, nikmat banyak umur sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tolak beliau. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Fitri di dalamnya kita banyak melaksanakan halal bihalal, halal bil halal atau halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Kalau orang Arab sering nyebut halal sekian, istri halal. Misalkan khamsah asyar haram. Kita kalau Arabnya sering nyebut halal dan halal dalam artinya enggak boleh orang Arab bukan terkait dengan hukum fikih, itu mah kesepakatan. Misalkan kita nawar apa di Arab, nawar jubah, kam zaman, berapa ini? Berapa harganya? Salasumia 300 real, 300 real, ya, kita tawar, ya, miatin 200 kita tawar 200 haram kayak gitu. Orang Arab kalau dia nolak itu nyebutnya haram artinya nggak boleh, bukan berarti terkait dengan hukum gitu. Itu kebiasaan Arab. Miatin kita tawar 200 dari apa namanya, dari 300 kita tawar 200, kata orang Arab haram. Itu apa ini? Halal bihalal. Artinya kita ini sebagai manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Biarpun itu orang kaya banget, dia uangnya miliaran, tanahnya lebar, segala macam ada di dia, ya, segala macam ada di orang tersedia. Kayak banget dah punya dunia ini misalkan. Itu orang itu nggak bisa hidup sendiri. Nggak bisa, dia membutuhkan orang lain yang membutuhkan upahnya, nggak bisa, ya. Itu makhluk sosial membutuhkan orang lain, nggak bisa. Orang lain kalau udah membutuhkan orang lain nggak mungkin, itu bohong. Nah, kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, ya. Membutuhkan bantuan, membutuhkan doa, membutuhkan spirit, membutuhkan dorongan, motivasi dan lain sebagainya. Antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan siapapun orangnya. Maka di dalam pergaulan tersebut, ya, baik hubungan tetangga, saudara, hubungan bisnis, hubungan usaha dan lain sebagainya, ya. Ketika, ya, dia membeli satu kesalahan, ya, maka pada Idul Fitri ini adalah hari yang kesempatan kita untuk saling memaafkan, namanya halal bihalal. Kalau orang sudah memaafkan berarti dia sudah halal, namanya halal bihalal. Makanya di dalam pertemuan pengajian ini bisa juga dijadikan kesempatan kita untuk melaksanakan halal bihalal. Dalam hadis Rasulullah SAW tadi dibacakan, min muslimain yaltaqiyani fayatasawwa'ani illa wujudahuma taqaddama min zambihi qabla yatafarraq, ya. Tidak ada seorang
muslim yang bertemu keduanya, ya. Keduanya saling bertemu, fayatasofahani, dan keduanya saling berjabat tangan bersama, ya. Sebagaimana diterangkan dalam satu syarah kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan yang disebut dengan musafahah, kalimat yatasofahani, yaitu tamat daya daka di akhirnya. Yang disebut dengan musafahah adalah memanjangkan, menjulurkan, mengulurkan tangan kepada saudara kita selamat, ya. Musafahah itu artinya selamat. Maka ketika itu sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah kalimat doa yang diucapkan ketika orang bersalam. Maka kita tahu tuh, ya. Maka ketika orang itu berkumpul dan kemudian bersalaman, ya, kata Nabi, tidak ada yang tidak diampuni illa lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali orang itu sudah diampuni oleh Allah dari segala dosanya. Dosa pada Allah itu mudah sekali kita meminta maaf dengan memohon ampun. Tapi ke dosa manusia, masya Allah, dosa pada manusia itu sulit, harus saling maaf, ada maaf, dan kita minta maaf pada orang, ya, minta ampun. Makanya kalau lebaran itu, ya, banyak kalimat yang kita ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Bukan lahir juga, tapi batin juga. Mulutnya maafkan, jangan sampai batinnya enggak maafkan. Jadi lahir batin, mohon maaf lahir batin itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi ma qabla yatafarraq. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang tersebut qabla yatafarraq, sebelum dia berpisah. Sebelum dia berpisah sudah diampuni Allah, karena dia sudah saling mengampuni. Mudah-mudahan, ya, kita semua ini tergolong orang yang bersih, suci dari segala dosa antara kita, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Karena dimasukkan yang Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan Arabi, sebagai pertemuan awal kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian dalam Al-Quran seperti yang dibacakan tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan diri. Artinya kita ini setelah Ramadan, ya, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Artinya kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi sunnahkan, melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, kemudian menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, kemudian menyelesaikan sholat tarawih, melaksanakan sholat tahajud, puasa siang harinya menahan dari lapar dan haus. Semuanya lillahi ta'ala. Maka qad aflaha man tazakka. Kemudian orang itu selain dia sholat, sedekah, dia juga di antaranya membaca Al-Quran. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan dia sering menyebut nama Allah, baik dengan hatinya, ya, menyebut Allah dengan cara berzikir, ya, baik dengan hatinya atau dengan lisannya. Para jemaah sekalian, ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala.
dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza shamu syahr Ramadan kharaju ila aidihim." Apabila orang itu berpuasa bulan Ramadan, mereka keluar dari Ramadannya, wa kharaju ila aidihim, dan kembali kepada id mereka, yaqulullah ta'ala, ya malaikat. Ya, apabila kita setelah lepas dari bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, yaqulullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati, hai malaikatku, kata Allah, kullu amilin yatlubu ajrahu, setiap orang yang beramal, ya, setiap orang yang beramal pasti dia mengharapkan, menuntut akan satu ganjaran. Ya, kita mengerjakan puasa sebulan penuh, ya, melayani anak-anak, buat makannya, buat suami dan sebagainya, ya, di dalam bulan Ramadan tersebut, ya, bangun malam ngantuk dipaksain, ya, dipaksain karena itu ibadah. Ngantuk jam 3, setengah 3 udah bangun, ya, udah kekeratakan, udah di dapur, ya, mau menyiapkan masak sahur. Itu adalah bagian ibadah bulan Ramadan. Kata Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, para malaikatku, kullu amilin, orang yang beramal dia akan menuntut ganjarannya. Wa ibadul ladzina shamu syahrahum, dan hamba-hambaku yang mereka itu berpuasa sebulan penuh, wa kharaju ila idihim, dan mereka keluar dari idnya, wa yatlubuna ujurahum, dan mereka itu akan menuntut, meminta akan ganjarannya. Maka kata Allah pada apabila Rasulullah SAW, ishadu anni qad ghafartu lakum. Kata Allah, ketika orang sudah melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan sampai Idul Fitri ini, kata Allah, ishadu, saksikanlah olehmu, anni, sesungguhnya aku, kata Allah, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni, memberikan ampunan kepada mereka. Ya Bu ya. Jadi kita jangan sampai menganggap bahwa kerjaan kita sia-sia, jangan sampai Bu. Duh, sia-sia saya bangunin bocah nggak berhasil, susah banget, sia-sia, jangan sampai kayak gitu. Ya, nggak berhasilnya itu ya jadi ibadah. Ya, terus namanya sabar, bangun anak sampai bangun, sampai sahur, sampai bilangin niatnya, jangan sampai lupa niat dan lain sebagainya, ya, nyambelnya, mecahnya dan sebagainya, ya. Sahur mecah, ya baik, mecah makan bisa sore, bisa subuh kan gitu, pecah nyiapin buat suaminya hobi baik mecah. Ya hobi pecah, kalau mau pecah disiapin sama istrinya, masya Allah. Kayaknya kalau dihitung-hitung, ya, amalan suami dengan istri kayaknya banyak istri dah. Ya, kalau dihitung-hitung banyak istri kayaknya. Dari nyuci piringnya, dari bangun malamnya ngantuknya, ya. Ya istri mau bangun, istri suami masih kerek. Kerek, ya, itu demi melayani suami, ya, untuk supaya keluarga ini bisa melaksanakan puasa sahur. Sedangkan sahur itu hukumnya adalah sunnah, ya. Orang yang melaksanakan sunnah sahur dia mendapatkan pahala sunnah. Orang yang menyiapkannya akan double pahala, banyak banget. Kalau dihitung-hitung pahala, ya, ganjaran, ya banyak banget ini Bu. Di dapur aja berapa rupa yang dikerjain? Udah kayak apa tuh?
bolak-balik begas itu udah kayak setrikaan. Ya. Ya, langkahnya aja udah berapa langkahnya? Dari dapur ke kamar, dapur ke kamar. Ya. Itu Allah nggak akan membiarkan begitu saja. Nggak akan menyia-nyiakan amalan kita, tenaga kita, ya, dari apa yang sudah kita lakukan. Dihitung Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah Maha cepat menghitung. Ya, nggak ada yang kerok, nggak ada yang kelupaan. Ya, kita malaikat di di samping kita kan ada malaikat raqib dan dicatat berapa langkah kita. Ya, misalkan mengakibatkan sakit pinggang, diri mulu, masak misalnya. Dihitung oleh Allah, jangan takut, jangan jadi keluhan, itu jadi pahala. Ya, kalau ya sakit perlu obat ya obatin. Ya, harus disikapi dengan sabar. Nyambelnya tangan udah pada pedes, pada panas. Ya. Itu jadi pahala. Ya, ketika kerjaan itu, ya, kerjaan itu kita lakukan secara ikhlas, insya Allah pahalanya lebih besar, nggak akan kepotong. Tapi kalau kurang ikhlas, potong itu berapa persen ikhlasnya? Iya, berapa persen ikhlasnya? Iya, nah itu jadi dipotong itu. Kalau mau dimarah-marah, kena pahalanya dipotong jadinya. Ya Allah. Ya, dipotong berapa persen ikhlasnya, berapa persen marahnya. Ya, insyaallah. Isyhadu, kata Allah, anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, saksikanlah olehmu ya Muhammad. Ya, sungguhnya aku telah mengampuni bagi mereka yang telah melaksanakan macam-macam ibadah di bulan Ramadan. Wa yunadi munadiyan, maka akan memanggil orang yang memanggil, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum. Wahai umat Muhammad, kembalilah kamu sekalian ke rumah-rumah. Maghfuran lahum. Qad budilat sayyi'atukum bil hasanah. Oh, Masya Allah. Itu Bu. Nah, di sini dikatakan irji'u ila manazilikum. Qad budilat sayyi'atukum bil hasanah. Kita punya kelakuan jelek, kita punya banyak salah. Ya. Kita punya banyak salah, melakukan suatu perbuatan yang jelek, kemudian kita banyak melakukan baik. Di antaranya amal-amal bulan Ramadan, bukan ngaji doang. Amal bulan Ramadan bukan ngaji doang, bukan buat sholat doang. Termasuk nyiapin sahur, nyiapin buka, subhanallah. Pahalanya luar biasa, dan itu akan bisa menggantikan kesalahan kita. Ya, kekurangan ibadah kita akan digantikan dengan amal kita yang bila kita lakukan secara ikhlas. Ya, qad budilat sayyi'atukum bil hasanah, akan digantikan satu keburukan kita, kekurangan kita, kejelekan kita dengan satu pahala yang baik. Qad budilat sayyi'atukum bil hasanah. Wa yaqulu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi sumtum li, wahai hambaku, kamu puasa li karena aku, bukan karena yang lain, bukan karena apa-apa. Ya, bukan karena menginginkan suatu dunia, ya. Lakukan puasa dengan lillahi ta'ala. Wa aftartum li, dan kamu juga berpuasa, telah melakukan puasa li karena aku juga. Fakumu maghfuralakum, maka berilah kamu dalam keadaan kamu mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang lain, Ani Nabi Anas bin Malik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumul abdi ma'alakum bainas sama wal ardh. Puasanya seorang hamba itu akan tergantung antara langit dan bumi. Hatta yu'adiyah shadaqatul fitri, sehingga dia
melakukan zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah makanya seringkali saya ingatkan ketika sholat Id sebelum khotib naik mimbar, saya ingatkan lebih baik zakat dulu pulang daripada sholat Idul Fitri tapi enggak zakat, puasa tapi enggak zakat. Makanya saya ingatkan ketika tambih atau pengingat, ya, kalau bahasa kitanya bodong. Kalau ada surat-suratnya. Boleh. Atau menjaga lupa dari tanggal 1 boleh kita zakat. Menjaga lupa, misalkan kalau banyak urusan, takut banyak urusan, misalkan lupa ya kan. Tuh, ya. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita puasa kemudian tapi kita tidak melaksanakan zakat, maka pahalanya akan ditunda, tergantung antara langit dan bumi. Wa idza ada shadaqatul fitri, apabila orang itu telah melaksanakan zakat fitrahnya, ja'alallahu lahu janahayn akharain yatiru bihima ila samai sabi'ah. Ketika orang itu telah melaksanakan zakat fitrahnya, maka Allah menjadikan dua sayap malaikat yang terbang ke langit sampai ke langit tujuh. Jadi artinya ibadah kita disetorkan, ya, ibadah kita ini disetorkan oleh malaikat, tidak tersendat oleh ketidakszakatnya kita. Zakat itu jangan sampai jangan sampai jadi penghalang ketunda pahala puasa kita, amalan puasa kita antara langit dan dihantar oleh malaikat. Para sekalian yang Allah Taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan, karena ya kita ini adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Kadang ada benernya, kadang ada salahnya. Kalau benar terus malaikat namanya, kalau salah terus namanya saya. Kalau salah terus namanya setan. Nah, makanya manusia di antara dua sifat, antara sifat malaikat dan sifat setan. Kadang benar, kadang salah. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mendengarkan agama itu panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat guru kita. Ya Allah, alhamdulillah jazakallah. Mudah-mudahan berkah rezekinya melimpah. Ya. Mudah-mudahan kita semua mencari keberkahan yang maka pengajian ini